Hampir saja ia terjatuh ke lantai. Jantungnya berdegup seakan ingin meledak. Suara itu, bukankah dia adalah supir bus yang menyeramkan itu? Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari sergapan para polisi yang bersenjata lengkap? Cindy menekan dadanya dengan raut muka cemas. Rasa takut itu mulai menyerang. Seakan masih tak percaya dengan kejadian yang baru terjadi, ia pun segera berlari untuk mengunci pintu rumah kontrakannya, lalu berdiri sambil membelakanginya dengan wajah yang pucat. Keringat dingin mengucur di pelipis matanya. Ia masih ingat betul bagaimana ngerinya pria gila itu saat memburunya di ladang karet 1 bulan yang lalu. Ia berlari membawa pedang yang tajam menyusuri rerumputan di kebun karet. Andai kata saat itu jika dia berhasil menemukan Mary dan Cindy yang mengumpat, pasti ia akan memenggal kepala mereka tanpa sedikit pun belas kasih. Pria itu benar-benar adalah manusia yang kejam dan tidak punya hati nurani. Tiba-tiba teleponnya kembali berdering di kamar. Bunyinya nyaring sekali. Cindy terperanjat, matanya sampai melotot tajam saat pertama kali mendengar suara handphonenya tersebut. Ada seseorang yang menelepon. Perlahan-lahan Cindy mulai melangkah maju menuju kamar dengan kaki yang dijinjit. Nyaris tak terdengar. Nomor tidak diketahui. Cindy langsung lemas ketika melihat tulisan itu di layar ponselnya. Jantungnya kembali berdebar kencang. Cindy berusaha mengatur nafasnya sesaat untuk menenangkan dirinya yang sudah di luar kendali. Ia menarik nafas yang panjang. Setelah itu, ia langsung menolak panggilan tersebut. Belum sempat ia hembuskan nafas panjang yang tertahan di dadanya itu, ponsel di tangannya itu pun kembali lagi berdering. Panggilan masuk. Sosok misterius itu kembali menelponnya dengan nomor yang tidak diketahui. Cindy kaget. Dengan buru-buru ia segera menolak panggilan tersebut. Sudah 5 kali hal yang sama terjadi, dan sudah 5 kali pula ia menolak panggilan itu. Akan tetapi, sosok yang misterius itu sepertinya belum juga berniat untuk menghentikan pekerjaannya. Akhirnya, Cindy pun memutuskan untuk mematikan handphonenya. Keadaan pun menjadi sedikit lebih tenang. Akan tetapi, rasa takut dan cemas itu masih juga tak mau hilang dari dalam hatinya. Cindy mematikan semua lampu. Ia segera beranjak menuju jendela kaca yang menghadap ke jalan raya. Perlahan-lahan ia menyibakkan layar jendela tersebut dan mulai mengintip keluar ke segala arah. Akan tetapi ia tidak menemukan siapapun yang ada di luar sana. Jam sudah menunjukkan pukul 21:13 malam. Entah mengapa saat itu Mary belum juga pulang ke rumah. Tadi sore dia pamit pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan teman-teman kuliahnya yang lain. Mungkin di sana mereka sedang sibuk berdiskusi membicarakan tentang masalah perkuliahan. Cindy sendirian di rumah. Dia benar-benar gelisah. Seluruh ruangan sudah gelap. Cindy masih berdiri cemas sembari mengintip keluar halaman dari balik jendela. Saat itu jalanan masih cukup ramai. 1-2 mobil saling berderet dan berpapasan dari arah yang berlawanan. Namun rasa cemas Cindy masih juga tak mau hilang. Ia harus menghubungi Mary agar segera menjemputnya, karena malam itu dia tidak berani tidur di rumah tersebut. Cindy segera menyalakan kembali ponselnya yang telah padam. Baru saja dinyalakan, nomor misterius itu sudah kembali muncul menelponnya. Cindy takut bercampur kesal. Ia segera menolak panggilan tersebut dan langsung menghubungi Mary. Sudah hampir 1 menit berlalu, layar ponselnya masih belum juga berubah. Memanggil. Cindy mengertakkan giginya, kesal dan panik. Ia segera mengirimkan pesan kepada Mary. Mary, kamu di mana? Tolong jemput dan bawa aku pergi sekarang dari rumah kontrakan ini. Pria kejam itu kembali menerorku. Dia meneleponku dan mengancamku. Aku mohon, jika kau membaca pesan ini, aku harap kau langsung datang ke sini secepatnya. Pesan itu terkirim. Setelah ditunggu-tunggu, namun pesan itu tidak juga masuk. Hanya conteng 1. Sepertinya Mary tidak mengaktifkan data selulernya. Cindy segera menelponnya dengan panggilan biasa. Akan tetapi ternyata nomor HP Mary tidak aktif. Mungkin saja baterai HP-nya sudah habis. Bagaimana ini? Cindy menggerutu dengan berbagai pertanyaan. Perasaan panik dan takut benar-benar sudah menguasai dirinya. Hanya sesaat kemudian, nomor misterius itu kembali menelponnya lagi. Mary benar-benar kesal. Ia memberanikan diri untuk mengangkatnya. Halo?
Nada suaranya meninggi. Kali ini ia benar-benar sudah kesal. Ia bahkan sampai berani meneriaki sosok misterius yang menelponnya tersebut. Tidak ada jawaban, yang terdengar hanyalah suara nafas seseorang yang sedang kelelahan. Cindy terdiam sambil menaikkan volume ponselnya untuk mendengarnya lebih jelas. Benar, itu terdengar seperti suara nafas seseorang yang sedang kelelahan. Habis berlari, entahlah, sepertinya orang ini benar-benar ingin mempermainkannya. Cindy marah. "Hei, aku sudah tidak punya waktu lagi untuk bermain-main dengan lelucon ini, bajing." Belum sempat ia melangsungkan kalimat terakhirnya, pria misterius itu sudah mulai membuka mulutnya. Hahaha. Setelah jantung orang ini kuambil, kau adalah yang selanjutnya. Hahaha. Pria itu tertawa lantang. Hanya beberapa detik kemudian, "Tolong, jangan bunuh aku." Sayup, terdengar suara rintihan seseorang di balik telepon. Plak, suara pukulan itu melenyapkan suara pria itu. Ia sudah tak berdaya lagi untuk menjerit. Yang terdengar hanyalah suara nafasnya yang sudah tiba di ujung tenggorokan. Bagaimana? Apakah kau masih menganggapnya sebagai lelucon, pemabuk? Pria misterius itu memekik di ujung kalimatnya. Cindy kaget. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Hampir saja ia terjatuh ke lantai jika saja tangannya tidak segera meraih dinding. Hei pemabuk, aku tahu kau takut, tapi kau janganlah berdiri seperti tikus yang bersembunyi dari seekor kucing di belakang layar jendela kamarmu itu. Lambaikan tanganmu padaku. Aku akan memotretnya untukmu. Aku akan segera datang untukmu, sayang. Pria itu tertawa keras. Cindy langsung menutup teleponnya, tidak tahan. Kali ini rasa takutnya benar-benar sudah memuncak. Psikopat itu sudah berada di sana. Ia bahkan sudah tahu bahwa Cindy sedang berdiri bersembunyi untuk mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Bagaimana ini? Pria itu akan segera datang untuk membunuhnya seperti yang telah ia lakukan kepada seorang pria malang itu. Cindy meringkuk di sudut kamar dengan tangan yang menekan kepala. Ia sedang berpikir. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23:02 malam. Jalanan sudah mulai tampak sepi, walaupun masih ada 1 atau 2 kendaraan yang sesekali melintas. Suasana mulai terasa hening dan senyap. Hujan masih awet di luar sana dengan kilatan petirnya yang sesekali terpancar menyilaukan malam. Cindy tak punya pilihan lain. Ia harus keluar dari tempat itu secepatnya untuk meminta bantuan kepada tetangganya yang berada di rumah sebelah. Tidak jauh, jarak rumah mereka hanya terpaut sekitar puluhan meter. Teleponnya kembali berdering. Cindy segera menutup teleponnya. Ia mulai berpikir untuk mengatur langkahnya agar ia dapat keluar. Cindy memberanikan diri. Ia mulai bangkit dari lantai kamar untuk menyiapkan nyalinya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dari kamarnya, lalu menuju ke ruangan tamu tanpa alas kaki. Ia begitu sangat berhati-hati. Setelah mengambil pisau dapur, ia pun segera melangkah menuju jendela depan untuk mengintip situasi dari balik tirai jendela kaca. Di luar sudah sepi, tidak ada lagi kendaraan yang lewat. Dahan-dahan pepohonan tampak berayun pelan dihembus oleh angin malam yang lembut. Hujan mengguyur malam semakin deras. Jam sudah hampir pukul 1 dini hari. Cindy beranjak menuju ruangan belakang untuk melihat situasi di sana. Di belakang sana juga tampak begitu sepi, cukup gelap walaupun ada sepercik bias-bias sinar lampu yang memancar dari rumah sebelah menyinari dahan-dahan pohon beringin yang rindang di halaman belakang. Tidak begitu terang, akan tetapi ia masih bisa melihat situasi di sana saat ia menempelkan wajahnya pada celah-celah jendela kayu. Tidak ada yang mencurigakan. Perlahan-lahan Cindy mulai membuka jendela di ruangan belakang, lalu mulai melongakkan kepalanya keluar sana. 1, 2, 3, leher dan kepalanya sudah menjulur keluar. Ia segera melirik ke sekelilingnya. Aman, gumamnya di dalam hati. Ia langsung menutup jendela kayu itu dan beranjak menuju pintu belakang. Pelan sekali, hampir tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pintu itu sudah mulai menganga. Sebelum ia benar-benar keluar dari tempat itu, Cindy kembali menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat situasi yang ada di kiri kanan luar pintu untuk memastikan keadaan. Di sisi lain, tangan kanannya bersiap-siap menghunuskan pisau dapur yang begitu runcing. Dia benar-benar waspada.
Kakinya bahkan lemas. Tak sadar kini keringatnya sudah bercucuran di wajahnya sejak tadi. Saat kepalanya menoleh, berhembuslah angin malam yang sejuk ke wajahnya. Tidak ada siapapun yang berada di tempat itu. Yang tampak hanyalah malam yang gelap. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari kencang menuju rumah tetangga dengan kaki yang telanjang. Setibanya ia di depan pagar tembok rumah tersebut, ia benar-benar dibuat panik. Ternyata pintu pagarnya dikunci dengan gembok. Cindy sudah tidak punya waktu. Wajah sosok pria psikopat yang gila itu terasa seakan-akan terus mengejarnya dari belakang. Ia hampir menjerit dan menangis, namun ia takut suaranya itu akan terdengar oleh psikopat yang gila itu. Ia seakan-akan berada di mana-mana seperti hantu. Hujan lebat terus mengguyur malam, sekujur tubuhnya basah tersiram hujan. Cindy yang panik itu sudah hampir kehilangan akalnya. Ia bahkan sampai nekat memanjat tembok besi itu dengan kedua tangan dan kakinya. Entah bagaimana caranya, ia berhasil melewati tembok yang setinggi 2 meter itu hanya dalam waktu hitungan detik. Kini, ia sudah tiba di dalam halaman rumah tetangganya.